Kalau udah seperti itu, bawa KTP kalian, bawa data kakak kalian, katakan saya tidak pernah melakukan pinjaman di PayLater ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Di hari Selasa ini semoga kalian tambah mood booster ya, bekerja, berusaha, jualan, usaha apapun itu yang kalian lakukan, semoga berjalan dengan baik dan lancar-lancar. Selalu ingat saja, rezeki tidak akan pernah tertukar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengecek apakah KTP kalian dipakai orang lain atau tidak, dan apakah benar kalau untuk pengajuan bahwa KTP-nya harus benar-benar dievaluasi sampai ke Disduk. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita membahas tentang beberapa data KTP yang sudah banyak dipakai sama orang dan bagaimana cara ngeceknya ya. Karena apa, beberapa belakangan ini banyak sekali orang-orang yang mengambil nih KTP dari Google dan bisa digunakan untuk pencairan pinjol. Nah, itu sangat-sangat saya nggak mendukung sekali untuk yang seperti itu ya. Nah, kita akan bahas dulu ya yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu komen di TikTok yang mengatakan bahwa dia sudah setahun ini galbay dan sudah bisa menghapuskan data-datanya di sistem ya, di sistem IT. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan di profil Facebook saya adalah salah satu tamatan untuk IT ya teman-teman ya, walaupun tidak saya telusuri, tapi untuk dasar IT saya tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang namanya IT, penghapusan data segala macam, itu hanya bisa dilakukan oleh programmernya. Ya, kalau misalnya programmernya itu adalah joki data segala macam ya, programmer untuk menghapus data itu pun harus atas persetujuan manajer dan kepala-kepala di atasnya. Jadi kalau ada yang komen seperti itu, saya katakan itu hoax, saya katakan itu joki, saya katakan itu orang-orang yang memang mencari keuntungan di dalam kesempitan kalian. Nah, makanya saya selalu ya tidak pernah mau meminta kalian apapun sepeser pun dari kalian ketika kalian masuk ke dalam grup sharing saya. Karena apa? Saya sendiri pun belum tentu bisa hadir untuk selalu hadir mengikuti percakapan kalian, dan belum tentu juga saya langsung menjawab hari itu juga apa yang ingin kalian tanyakan. Yang saya tahu adalah kalian adalah orang yang membutuhkan apa ya, membutuhkan motivasi, orang yang membutuhkan apa, informasi-informasi terbaru tentang pinjol, dan saya tidak akan memanfaatkan itu semua. Gitu teman-teman ya. Jadi kalian semuanya harus waspada. Ingat saja kalau ada yang namanya penawaran penghapusan data, penawaran untuk penghapusan IT itu untuk orang programmer pasti diketawain itu, dihapus sama IT-nya, dihapus programnya, dihapus datanya di sini. Emang bisa gitu kan? Karena kalau kita sebagai seorang IT saja, kita akan ketawa dengar kata yang seperti itu ya teman-teman ya. Seseorang yang bekerja di Google saja pun pasti akan ketawa ngeliat yang seperti itu ya. Jadi jangan pernah terpancing buat kalian-kalian yang memang pengetahuannya tidak terlalu banyak tentang dunia IT atau dunia perbankan atau dunia keuangan. Kalau bisa jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, kita akan kembali lagi ke topik kita, yaitu bagaimana cara untuk mengetahui dari KTP kita yang sudah dipakai sama orang. Karena apa ya, kalau kita sudah pakai pinjol, otomatis data kita akan terbuka, dan bisa jadi kalau misalnya kita pakai pinjol ilegal, data kita akan disebarluaskan di Google ataupun dimanapun yang memang sengaja mereka sebarkan akibat dari kitanya yang galbay ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi Mbak lebih baik kita bayar aja ya biar data kita nggak disebar, biar KTP kita nggak sampai ke Google. Kalau untuk pinjol ilegal, saya tidak menjamin kalian untuk tidak disebar data. Mau kalian bayarkan, tidak kalian bayarkan, pasti tetap akan disebar ya, karena memang mereka ilegal. Mereka akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya di atas kesempitan kalian. Jadi hati-hati dalam menggunakan pinjol ilegal ya. Nah, di sini ada beberapa cara yang memang sudah saya catat ya, ada sekitar 5 cara juga yang sudah saya rangkum yang memang harus kalian perhatikan apakah KTP kalian dipakai atau tidak. Yang pertama itu adalah kalian wajib mendaftarkan data diri kalian ke Slik OJK atau di IDEPku. Saya pernah sarankan kalian untuk ngecek Slik OJK
Ya, slick OJK itu emang cara untuk mengetahui apakah nama kalian digunakan sama orang lain untuk pinjol apa tidak. Itu caranya ya. Kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah minjol, keluarga saya nggak pernah minjol, adik saya nggak pernah minjol, tapi kenapa kita nggak bisa pakai untuk pinjam dana di bank? Kenapa ya kita padahal sudah lunas tapi tidak bisa minjem ini itu lagi? Kalian segera cek slicknya di OJK. Kalau ada yang mengatakan susah mbak, nggak bisa mbak, memang susah. Karena apa? Satu Indonesia ada 30 juta orang, satu hari itu hanya dibatasi 1000 sampai 2000 aja orang yang bisa daftar. Nah, cara untuk bisa benar-benar mendapatkannya bagaimana? Di poin kedua, kalian pastikan kalian daftar di jam-jam awal. Saya sudah pernah mengatakan ya, di jam-jam tertentu ya. Ternyata setelah saya informasikan seperti itu, mungkin banyak orang yang mengakses di jam-jam itu, akhirnya di jam-jam itu kena stuck lagi sistemnya ya. Jadi ini sudah banyak banget ya, banyak tersebar di aplikasi X juga. Saya coba cari datanya juga di Google dan segala macam. Saya tanyakan lagi sama para pekerja yang ada di OJK. Nah, mereka mengatakan coba untuk daftar di jam-jam awal. Caranya seperti ini. Misalnya kalian mau mengajukan di jam 9 ya. Jam 9 teng di angka 12 langsung kalian masuk sistem. Cepat-cepat langsung masuk sistem. Jam 9, kemudian jam 10, jam 2 siang, jam 3 siang, dan jam 5. Jam-jam dimana orang lain sedang sibuk kerja, itu aja kuncinya. Jam-jam dimana orang lain sedang rapat, jam-jam dimana orang lain sedang mengerjakan pekerjaan yang tertunda, yaitu jam-jam sibuk ya. Jangan di pagi hari, pagi-pagi jam 6, jam 5 jangan, karena sistemnya juga masih terkunci ya. Jangan di weekend, jangan di hari-hari besar, jangan di hari Sabtu, jangan di hari Minggu. Karena apa? Sistemnya terbuka tapi lambat ya, sangat lambat. Jadi tidak disarankan untuk di hari-hari yang seperti itu ya. Lanjut lagi, jika tidak ada distrik OJK tetapi kalian namanya juga tidak bisa untuk meminjam ataupun melakukan pinjaman, baik itu dipinjol ataupun baik di perbankan, yang perlu kalian perhatikan, kalian cari adalah bisa jadi peminjamnya itu menggunakan data kalian untuk tagihan pay letter. Karena apa? Beberapa pay letter itu tidak akan masuk ke dalam slick OJK ya, dia hanya masuk di perbankannya saja, seperti Bank BNI itu paling banyak menggunakan pay letter. Jadi kalau seandainya tidak ada di slick OJK tapi hutangnya tercatat, kalian segera datangin Bank BNI, tanyakan apakah ada tunggakan atas nama saya di pay letter yang bekerja sama dengan Bank BNI ya. Kalian tanyakan langsung ya teman-teman ya. Karena apa? Itu kalau udah pay letter walaupun tidak masuk ke dalam slick OJK sangat susah sekali untuk pengajuan. Kalau udah seperti itu, bawa KTP kalian, bawa data kakak kalian, katakan saya tidak pernah melakukan pinjaman di pay letter ini wajah asli saya dengan KTP saya, bahwa saya sama sekali tidak pernah punya aplikasi pay letter. Bila lihat di HP kalian tunjukkan kalian tidak pernah minjol, kalian tidak pernah menggunakan pay letter, jadi minta segera untuk dihapus. Karena apa? Kalian sama sekali tidak pernah menggunakan datanya, tidak pernah menikmati datanya. Kalau seandainya nanti ada bilang nggak bisa pak, ini kan nama bapak, kami tidak tahu tapi datanya tidak seperti ini, kalian minta screenshot suratnya itu, langsung laporkan perbankannya kepada OJK. Karena apa? Mereka tidak mau menghapus data yang bukan kalian nikmatin. Kalaupun kalian diminta untuk membayar surat laporan dari polisi atau segala macamnya, gunakan kesempatan itu ya, agar segera diproses ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang keempat, jangan pernah tergiur dari link-link iklan atau jasa-jasa joki yang menawarkan untuk penghapusan data, seperti yang di awal tadi ya teman-teman ya. Seperti yang di awal tadi, kalau udah ada yang seperti itu, saya jamin loh untuk generasi muda yang memang masih berpikirnya masih hari ini besok ya besok, seperti itu ya. Tapi kalau kalian udah usia-usia seperti saya dan seperti teman-teman yang lainnya yang memang ya hari ini kita harus pertimbangkan baik-baik agar kedepannya kita lebih baik lagi, kan seperti itu ya. Tapi kalau generasi Z, apalagi yang usianya 30 ke bawah, pasti tidak akan, pemikirannya seperti itu sangat jarang sekali ya. Nah, kadang-kadang terlalu banyaknya iklan, terlalu banyaknya link-link yang dibagikan terutama di Facebook, banyak sekali ya. Dan juga iklan-iklan yang sering muncul sekali apabila kita install suatu aplikasi, pasti muncul itu untuk kredivo, ada kami segala macam. Kita kan tergiur
liur, yang nyatanya semua pinjol-pinjol itu tidak sama dengan yang terjadi di lapangan. Bunganya, dendanya, biaya layanannya, pajaknya, segala macam semuanya sangat berbeda. Jadi buat teman-teman semuanya yang kadang-kadang merasa data saya udah nggak bisa lagi nih, terus saya harus pakai data orang lain, jangan seperti itu. Saya tidak pernah menyarankan ya teman-temannya, karena apa, yang namanya karma juga akan kembali kepada kalian. Cobalah untuk hidup apa adanya, cobalah untuk menikmati yang kalian punya. Gitu dia ya. Yang terakhir adalah mulai untuk perbaiki ekonomi kalian. Ya, mulai untuk memperbaiki diri kalian, dekatkan dengan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang merasa bahwa dia harus menggunakan data orang lain untuk bisa pencairan dana, itu rata-rata orang yang super kepepet dan orang-orang yang punya masalah di atas masalah. Ya, namanya manusia emang punya masalah sih, tapi kalau sudah kita membuat masalah di atas masalah, itu tidak akan pernah selesai. Terlebih lagi banyak yang pertanyaan seperti ini, Mbak, kok bisa ya KTP-nya beda sama orangnya, tapi dia bisa punya nomor rekening atas nama si KTP itu? Ternyata bisa teman-teman. KTP-nya jadi foto gini, di foto KTP itu kan gak akan sama dengan foto kita, dan terlihat juga agak-agak buram ya teman-teman ya. Dan itu bisa jadi berbeda banget. Yang hanya menyamakan adalah jenis kelaminnya aja. Laki-laki di sini laki-laki, perempuan di sini perempuan di sini. Dulu dia nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Emang bisa kelihatan. Foto saya aja yang nggak pakai jilbab dulu dengan sekarang yang pakai jilbab itu berbeda. Dan ternyata itu bisa banget teman-teman. Dan kita bisa menguasai rekeningnya itu atas nama orang lain. Ya, jadi buat kalian semua ya, ayo segera cek slip OJK kalian. Kalau tidak bisa hari ini, gunakan lagi besok. Jangan pernah menyerah, karena apa? Data kalian wajib terlindungi. Dan kita tidak mau bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang memang bukan kita nikmatin. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo jangan pernah patah arang. Dan buat kalian yang punya niat untuk menggunakan KTP orang lain, menggunakan data orang lain, ayo mulai sekarang lebih bertobat aja. Kalian nikmati hasil kerja kalian saja. Kalian nikmati yang memang milik kalian. Karena apa? Yang namanya kebahagiaan semu seperti itu akan berakhir lebih parah lagi dari yang kalian nikmati sekarang. Ya, saya hanya berharap semoga teman-teman semua yang nonton di sini tidak ada yang seperti itu. Dan buat kalian semuanya yang merasa datanya terpakai, ayo segera bersihkan. Jangan pernah bingung, jangan pernah patah arang. Yang namanya masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Yang penting kalian mau berusaha. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Karena sudah zamannya digitalisasi seperti ini, kalian harus benar-benar menjaga data diri kalian. Baik yang sudah pernah minjol ataupun yang belum pernah minjol. Gitu ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.